Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya. Terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kemampuan untuk bisa hadir dalam majelis Ilmiddin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 32. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'idin qala. An Abi Sa'idin sangking Abi Sa'id. Qala wasdawuh sapa Abu Sa'id. Sami'tu waskrungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza shalla tatkalane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila syai'in maring suci-wici yasturuhu kang nutup kang dadi sutroh apa syai'in ahadukum minan nasi sangking manungsa fa arada nuli ngarepaken sapa ahadun wong suci ayyajtaza ing yen to lewat sapa ahadun baina yadaihi
ing dalem ngarepe ahadukum falyadfa'hu mongko becik nolao sapa ahadukum ing ahad fa in aba lamun ora lamun abai lamun ora gelem sapa ahad falyuqatiluhu mongko becik mongko becik nolak kelawan luweh keras sapa ahadukum ing ahad fa inna ma huwa mongko angin pestine ahad iku syaitonun penggaweane kaya setan. Diriwayatkan dari Abi Sa'id, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian itu sholat menghadap sesuatu yang menutupinya, artinya yang menjadi sutroh baginya dari orang, kemudian ada seseorang yang ingin lewat di depannya, maka hendaknya dia menolaknya. Apabila dia enggak mau, tetap lewat saja, falyuqatiluhu, maka hendaknya dia menolaknya dengan lebih keras. Nah, di sini harus hati-hati, falyuqatiluhu bukan artinya hendaknya dia membunuhnya, enggak. Nanti sholat membunuh orang jadinya. Falyuqatiluhu fa innama huwa, karena dia itu yang tetap lewat saja di depan orang sholat itu syaitonun, bukan berarti dia setan, nah, tetapi perbuatannya seperti perbuatan setan. Hadirin rahimakumullah, apabila kita sholat maka kita disunahkan untuk memasang sutroh di hadapan kita. Jadi kalau kita sutroh itu jadi tanda sebagai batas dari sholat kita. Kalau misalnya kita sholat, hendaknya pertama-tama kita sholat di misalnya di belakang tembok, maka tembok ini sebagai sutroh bagi kita. Atau kita sholat di belakang tiang, maka tiang itu menjadi sutroh bagi kita di dalam sholat. Atau seseorang yang paling minim, yaitu seseorang misalnya ada sajadah di depannya sebagai sutroh. Itu minimalnya. Jadi memasang sesuatu di depannya sebagai tanda pembatas dia sholat. Itu sutroh. Itu disunahkan seseorang memasang itu. Jika seseorang sudah ada sutroh di depannya, kemudian ada seseorang lewat di depannya, lewat di antara dia dan sutroh, bukan di belakang sutroh dia lewatnya, tetapi dia lewat di antara dia dan sutroh itu di depannya, maka kita, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang itu adalah perbuatan haram, berjalan di depan orang yang sholat yang ada sutrohnya, itu kan perbuatan maksiat, perbuatan yang maksiat. Maka kita nahi mungkar, kita nahi mungkar ketika dalam sholat, kita melakukan nahi mungkar dengan cara menolak dia. Nah, misalnya tangan kita ulurkan ke depan, agar dia tidak lewat ke depan. Karena kalau dia lewat, orang ini nanti kena dosa. Dia berdosa, dia bermaksiat. Karena itu kita cegah dia tidak melakukan maksiat dengan kita menolaknya dengan lembut, pertama dengan lembut. Ya, pokoknya sekedar diberikan peringatan saja dengan tangan misalnya. Itu. Apabila dia tetap nekat, sudah diberi begini, dia tetap nerobos saja, maka kita falyuqatiluhu di sini maksudnya adalah kita lebih keras lagi. Kita lebih keras lagi untuk menghalangi dia jangan sampai lewat. Itu yang dimaksud. Jadi bukan
artinya dia membunuhnya. Kalau dia tetap lewat, bunuhlah dia, bukan seperti itu. Tetapi tolaklah dengan lebih keras. Jadi pertama yang faliyadfa'hu, itu hendaknya dia menolaknya dengan lembut. Ingatan dia sudah paham, oh sholat, nggak jadi dia lewat. Tapi kalau dia tetap saja lewat, maka kita menolaknya dengan lebih keras. Tapi bukan memukulnya, nanti pukul di depannya, enggak. Tetapi ditolak dengan lebih kencang lagi agar dia tidak melewati orang yang sholat yang sudah ada sutroh di depannya. Tapi kalau ada sutrohnya, misalnya saya di belakang tiang itu sholat, kemudian orang lewat di depannya tiang, tidak masalah, karena dia tidak berada di antara saya sholat dan sutroh. Fa innama huwa syaitan, karena perbuatan orang ini kayak perbuatan syaitan, karena dia melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang haram. Kan syaitan perbuatannya suka melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang haram. Maka karena itulah maka dia kemudian menolaknya dengan keras ketika dia diperingatkan atau ditolak secara lembut, dia nggak mau, maka dengan keras. Keras itu bukan dengan memukulnya, apalagi dengan membunuhnya. Tidak seperti itu. Ini berlaku apabila seseorang sholatnya dia memasang sutroh. Tapi kalau seseorang tidak memasang sutroh, maka tidak haram lewat di depannya. Misalnya saya sholat tidak di belakang tembok ini, tapi sholat di tengah-tengah. Sholat di tengah-tengah, nggak saya pasang sutroh di depannya. Kemudian ada orang lewat di depan saya persis. Itu dia tidak berdosa. Dan tidak selayaknya saya juga untuk menghalangi dia lewat di hadapannya, karena orang itu tidak melakukan maksiat. Maksiat itu dilakukan, berjalan di depan orang sholat itu menjadi maksiat apabila orang yang sholat sudah memasang sutroh, tetapi dia tetap lewat di hadapan antara dia dan sutroh, itu yang maksiat. Tapi kalau orang sholat gak memasang sutroh, orang lewat di depannya, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, sehingga nggak ada yang perlu untuk dicegah untuk mencegah dari melakukan dosa, melakukan maksiat. Paham ya rinciannya? Rinciannya kapan kita di sini dalam hadis ini dianjurkan untuk menolak orang yang lewat di depan kita yang sedang sholat, yaitu apabila kita memasang sutroh di hadapan kita. Jika enggak, maka ini tidak berlaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Tadi fa innahu huwa syaitan, tadi apa? Perbuatannya seperti perbuatan syaitan, suka maksiat dan suka mengganggu orang sholat. Kan terganggu kalau kita sholat kemudian dia berjalan di depannya, kita menjadi terganggu. Perbuatan kayak gitu itu perbuatan syaitan. Syaitan kalau kita sholat kan selalu mengganggu agar kita nggak khusyuk, agar kita batal dan seterusnya. Hadis berikutnya, an Hudzaifah qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi, fitnahe wong lanang, tegese fitnahe rajul, maksiat sing dilakoni wong lanang fi ahlihi, krana arah keluargane rajul, wa malihi lan bondone rajul, wa waladihi lan anake rajul, wa jarihi lan tanggane rajul, iku tukafiruha,
ngapus ing fitnatur rajul apa as-sholatu salat, wa shaumu lan poso, wa shadaqatu lan sedekah, wal amru lan perintah kelawan kang ma'ruf, wa nahyu lan nyegah saking perkara kang mungkar. Diriwayatkan dari Hudzaifah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajul. Fitnatur rajul artinya yang dimaksud di sini adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dikarenakan keluarganya, istrinya, anaknya, hartanya, tetangganya, itu bisa dihapuskan, dosa-dosa itu bisa dihapuskan oleh sholat, puasa, sedekah, al-amru bil ma'ruf, dan an-nahyu 'anil munkar. Jadi kalau seseorang melakukan dosa-dosa, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi fitnatur rajul, seseorang laki-laki dia melakukan dosa-dosa kecil dikarenakan keluarganya, karena terlalu misalnya cinta kepada istrinya, kemudian dia melakukan maksiat. Kalau dia melakukan kemaksiatan karena terlalu mencintai anaknya, kemudian dia melakukan maksiat. Karena terlalu cinta harta, kemudian dia melakukan maksiat. Karena kalau ini bukan karena cinta tetangga, tetapi karena wajarihi, karena dia itu demi tetangga, kemudian seseorang melakukan maksiat. Ya, karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Kebanyakan orang itu melakukan kesalahan, maksiat-maksiat itu karena cinta dunia. Karena cintanya terhadap dunia melebihi dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ditinggalkan demi ketaatannya, demi untuk mengikuti kemauan dari orang-orang yang dicintainya. Karena harta, karena istri, karena anak, dan yang lainnya. Sehingga kemudian seseorang sering melakukan maksiat-maksiat. Ada maksiat yang dilakukannya itu maksiat kabirah, ada maksiat shaghirah, dosa besar, dan ada dosa kecil. Tetapi untuk yang ini, yang merupakan fadilah atau keutamaan dari sholat, puasa, sedekah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu adalah menghapuskan dosa-dosa itu, tetapi dosa-dosa yang kecil. Jadi dosa-dosa kecil yang diakibatkan hubbud dunia tadi, itu yang bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah, al-amru bil ma'ruf, dan an-nahyu 'anil munkar. Nah, sholat yang dikehendaki yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil adalah sholat yang dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Artinya sholat yang sah, sholat yang sempurna sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Demikian juga puasa. Puasa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil adalah puasa yang dilakukan secara sempurna sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai ketentuan dari syariat Islam. Sedekah juga demikian, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar juga demikian, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang. Karena dosa-dosa kecil yang dilakukan karena seseorang, karena keluarganya, karena istrinya, karena anaknya, karena hartanya, karena tetangganya, itu semuanya bisa dihapuskan dengan amalan-amalan itu.
Yang itu menunjukkan keutamaan sholat, puasa, sedekah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah. Hadirin rahimakumullah, kalau dosa-dosa besar maka tidak bisa terhapuskan dengan ini. Tetapi harus dihapuskan dengan taubat yang memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun taubat. Hadirin rahimakumullah. Tapi perlu kita peringatkan di sini, ketika kita mengatakan bahwa dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini bukan memotivasi kita untuk berbuat maksiat. Ini bukan mendorong, memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar rajin melakukan maksiat kecil, dosa kecil. Karena orang yang nggak paham nanti akan semakin semangat melakukan dosa kecil. Kenapa? Alasannya kalau saya sholat kan bisa terhapus. Nanti saya puasa bisa terhapus lagi. Saya sedekah bisa terhapus. Melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bisa terhapus. Dengan perbuatan-perbuatan itu dosa-dosa kecil bisa terhapus. Akhirnya apa? Semangat untuk melakukan dosa-dosa kecil. Enggak, hadis ini tidak memotivasi kita melakukan dosa-dosa kecil. Tetapi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat, tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan sedekah, tentang keutamaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahwa keutamaannya apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka akan bisa menghapus dosa-dosa kecil. Menerangkan tentang itu. Nah, selain itu, kenapa kita kemudian nggak boleh termotivasi untuk melakukan dosa-dosa kecil meskipun ada ada penjelasan bahwa sholat bisa menghapuskan dosa-dosa itu, puasa bisa menghapuskan dosa-dosa itu karena juga kita nggak mengetahui apakah amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Karena sholat yang bisa menghapus dosa-dosa kecil itu sholat yang diterima oleh Allah, yang sah dan diterima oleh Allah. Puasa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil itu adalah puasa yang sah dan diterima oleh Allah. Sedekah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil itu yang sah dan yang diterima oleh Allah. Sementara kita nggak tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah. Nanti kita jakane itu kita menggantungkan diri pada terhapusnya dosa kita pada sholat kita, ternyata sholat kita nggak diterima. Kita menggantungkan penghapusan dosa kecil kita pada puasa, ternyata puasa kita nggak diterima. Gimana? Karena itu nggak selayaknya seseorang kemudian menggantungkan diri penghapusan dosanya pada amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Memang betul sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Tetapi apabila sholatnya itu dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalahnya kita nggak tahu sholat kita itu diterima apa nggak ada tanda terima, itu kan nggak ada. Kita yang bisa kita saksikan diterima itu kan nggak ada. Itu misteri kita, amal kita diterima apa enggak itu kita nggak tahu. Nah, karena itulah maka jangan kita menggantungkan pada amalan untuk terhapusnya dosa-dosa kita sehingga kita melakukan dosa. Nah, kalau kita dosa meskipun itu kecil,
maka wajib bagi kita untuk langsung bertaubat, fauron. Nah, fauron kita langsung bertaubat. Bukan hanya dosa besar yang wajib ditaubati, tetapi dosa-dosa kecil pun itu juga wajib untuk ditaubati. Nah, itu para ulama mengatakan begitu, wajib untuk bertaubat secara langsung, fauron. Begitu melakukan dosa, langsung bertaubat, baik dosa yang dikerjakannya itu dosa kecil maupun dosa besar. Dosa besar maupun dosa kecil. Karena ada sebagian pemahaman, ya tadi itu, bertaubat itu dari dosa besar. Kalau dosa kecil bisa dihapuskan dengan amalan-amalan. Memang begitu konsepnya, tetapi permasalahannya adalah kita tidak mengetahui apakah amal soleh yang kita lakukan itu menjadi amal soleh indallah atau tidak. Amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Karena itu kita tetap bertaubat dari setiap dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan ini menunjukkan juga betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah dengan berbagai macam amal kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa manusia. Secara umum dalam hadis yang lain disebutkan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, ikutilah keburukan, ikutilah perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu kaidah secara umum yang disampaikan Nabi dalam hadis yang lainnya. Nah, setiap kali kita melakukan maksiat, ikuti dengan perbuatan baik. Nah, jika perbuatan baik yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, maka perbuatan baik itu dengan sebab itu dosa kecil seseorang akan diampuni, dihapus, itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nggak ada mekanisme atau sebab-sebab pengampunan dosa bagi manusia, maka dosa kita sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Kita melakukan dosa tidak sebulan sekali atau seminggu sekali, tetapi bahkan bukan sehari sekali, bukan setiap hari satu kali, tetapi dalam sehari itu bisa. Luasnya rahmat Allah, dosa-dosa seseorang itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan melakukan berbagai macam amal soleh seperti salat, puasa, sedekah, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Kita terdorong untuk melakukan amalan-amalan itu. Bukan terdorong melakukan maksiatnya, tetapi terdorong untuk melakukan salat yang sempurna, puasa yang sempurna, sedekah yang sempurna, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saat temane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta'aqabuna, para malaikat iku silih berganti. Silih berganti sapa para malaikat fikum ing dalem sira kabeh. Sapa malaikatun malaikat bilaili ing dalem wektu wengi. Wa malaikatun lan malaikat binahari ing dalem wektu awan. Wa yajtami'una lan padha kumpul sapa malaikat fi sholatil fajri ing dalem salat subuh wa sholatil asri lan salat asar. Tsumma ya'ruju nuli munggah sapa alladzina para malaikat batu kang nginep sapa para malaikat fikum ing dalem sira kabeh rabbuhum
pangerane malaikat. Wa huwa halih utawi Allah rabbuhum iku a'lamu luweh ngaweruhi sapa Allah bihim kelawan makhluke kaifa halih kaya apa taraktum ninggal sapa sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Fayaquluna nuli padha jawab sapa malaikatul lail taraknahum wis ninggal sapa kita ing ibadika wahum halih utawi ibadika iku yusallun padha salat sapa ibaduka wa atainahum lan wis teka sapa kita ing ibadika wahum halih utawi ibadika iku yusallun padha salat sapa sira kabeh padha salat sapa ibadika. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat itu silih berganti datang. Jadi ada sip-sip. Kalau orang kerja itu ada sip-sipnya. Para malaikat yang dimaksud di sini para malaikat al-hafadhah, seperti yang kemarin kita telah uraikan. Bahwa ada para malaikat hafadhah, tentang jumlahnya ada jumlah setiap orang itu. Ada yang menyebutkan 6. Setiap waktu itu ada 6 malaikat yang malaikat hafadhah, khusus untuk hafadhahnya. Selain raqib, atid, ada hafadhah itu 6 malaikat. Yang 6 malaikat ini setiap harinya ada sip-sipnya. Artinya turunnya ke bumi, malaikat kan tempat tinggalnya di langit, turun ke bumi setiap orang itu ada 6 dari kalangan para malaikat. Jadi makanya jangan takut, jangan khawatir. Karena yang menjaga kita itu bukan manusia, tetapi malaikat. Bukan hanya satu, setiap orang ada minimal 6 malaikat hafadhah yang senantiasa menjaga kita, yaitu malaikat. Jadi kamu sudah dijaga, setiap kita sudah dijaga oleh malaikat. Karena seperti yang kemarin kita sampaikan, apabila manusia itu tidak dijaga oleh malaikat, maka manusia itu akan dipermainkan oleh para syaitan dari kalangan jin. Karena jin itu bisa melihat kita, sementara kita nggak melihat mereka. Ini kan permasalahannya begitu. Kalau head to head sama-sama melihat, maka kita bisa melawannya. Masalahnya kita nggak melihat setan, setan melihat kita. Ini kan kalau seandainya pertandingan itu tidak sebanding. Dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Sementara dia jahat terus kepada kita, terus berniat yang tidak baik kepada kita. Dia melihat kita, kita nggak melihat mereka. Kalau seandainya nggak ada penjaga untuk manusia, maka manusia akan dipermainkan oleh setan-setan itu. Tetapi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, namanya malaikat hafadhah. Nah, malaikat hafadhah itu ada namanya malaikah bil lail, ada malaikah bin nahar. Jadi ada malaikat yang dia menjaga kita, tugasnya itu di siang hari. Ada para malaikat yang bertugas menjaga kita di malam hari. Jadi siang malam dijaga. Bukan kalau sudah tidur udah nggak dijaga. Dijaga, tetap dijaga oleh malaikat hafadhah. Nah, mereka itu ketemunya malaikat itu yang berganti sipnya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi yang sip siang itu dari subuh sampai asar, yang sip malam dari mulai habis asar sampai subuh. Itu pergantian. Nah, malam itu kan dari maghrib sampai
siang itu dari subuh sampai maghrib. Nah, jadi malaikat penjaga malam itu datang ketika asar, datang, dan yang siang itu siap-siap untuk naik. Jadi turun dari langit di waktu asar, kemudian ketemu dengan malaikat yang jaga siang untuk kemudian naik ke atas, digantikan, kemudian naik ke langit. Waktu subuh juga begitu. Waktu subuh malaikat malam naik, malaikat siang ketemu. Mereka ketemunya di waktu subuh dan waktu asar. Nah, ketika malaikat malam, malaikat hafadzah itu naik ke langit, kemudian tapi ini tidak menunjukkan, sekali lagi tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Para malaikat yang ada di atas langit, para malaikat yang berada di atas langit. Sedangkan Allah yang menciptakan langit itu tidak membutuhkan kepada langit. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan para malaikat itu enggak serupa dengan malaikat. Kalau malaikat itu tinggal di langit, Allah itu tidak tinggal di langit dan tidak tinggal di mana-mana. Karena Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah. Tetap Allah ada tanpa tempat. Tetapi dikatakan bahwa ketika malaikat itu naik ke langit, sudah naik ke langit, para malaikat ditanya oleh Allah tanpa Allah berada di langit, tanpa Allah berada di tempat. Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, karena Allah a'lamu bihim, a'lamu bihim, karena Allah lebih mengetahui daripada para malaikat. Karena para malaikat itu Allah yang menciptakannya. Pengetahuan para malaikat itu juga Allah yang menciptakannya. Allah lebih mengetahui daripada para malaikat. Tapi Allah bertanya ini untuk menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan di waktu-waktu asar dan waktu subuh. Bagaimana kalian tinggalkan para hambaku? Kemudian para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Kami datang, mereka sholat, kami tinggalkan, mereka juga sholat. Nah, ini maksudnya ya yang sholat, yang nggak sholat ya nggak sholat. Jadi yang dimaksud makanya di sini fikum, di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud fikum itu adalah al-musallin, orang-orang yang sholat. Sebagian ulama yang lain mengatakan fikum yang dimaksud di situ adalah al-mu'minin, orang-orang yang beriman secara umum. Jadi orang beriman secara umum dan atau orang-orang yang memang ahli sholat. Kenapa ketika datang mereka sholat? Sholat apa? Sholat asar. Ketika mereka tinggalkan mereka juga sholat. Sholat subuh. Itu malaikat malamnya bilang gitu. Demikian juga malaikat siang. Ketika mereka datang, orang-orang Islam sholat subuh. Ketika mereka tinggalkan di waktu asar, mereka sholat asar. Nah, ini hadirin rahimakumullah, ini hadis ini untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaan melakukan ketaatan di waktu-waktu ini, yaitu di waktu asar dan di waktu fajar, di waktu subuh. Hendaknya kita memperbanyak amal soleh di waktu asar, bukan hanya sholat tetapi juga amalan-amalan yang lainnya, agar ketika
para malaikat hafadzah siang nanti mereka naik ke langit, Allah bertanya kepada mereka, maka jawabannya bahwa kita ini sedang berbuat ketaatan kepada Allah. Meskipun Allah juga tahu, Allah Maha mengetahui. Artinya itu untuk menunjukkan keutamaan waktu itu, agar lebih ditekankan berbuat amal ketaatan yang lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat siang, malaikat malam itu begitu cara kerjanya mereka. Jadi bukan satu saja, tetapi ada pergantiannya, ada pergantian mereka. Dan itu setiap orang, bukan misalnya 5 orang dijaga oleh satu malaikat, enggak. Setiap orang, 6 malaikat hafadzah, setiap orang. Dari situ kita enggak bisa membayangkan berapa jumlah dari para malaikat. Memang para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali hanya Allah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu, yaitu para malaikat, kecuali hanya Allah. Kecuali Tuhan dari para malaikat, yaitu Allah. Dari sisi hafadzah saja, malaikat hafadzah saja, kalau manusia ini jumlahnya misalnya berapa? 5 miliar, maka 5 miliar kali 6 itu masih dalam satu sip. Kalau 2 sip dikalikan 2 itu masih itu saja. Belum malaikat yang lain yang jumlahnya sangat banyak sekali. Belum lagi malaikat yang bertempat tinggal di langit yang 7, para malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, malaikat yang tawaf di di sekitar Arsy. Jumlahnya sangat banyak sekali, hanya Allah yang mengetahuinya. Jumlah mereka lebih banyak dari daun yang ada di bumi ini. Jumlah para malaikat lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Jumlah para malaikat lebih banyak dari jumlah tetesan air hujan yang ada di bumi ini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlah dari para malaikat. Meskipun para malaikat itu secara fisik mereka itu berukuran sangat besar, tetapi mereka itu ajsamun nuraniyatun. Mereka berupa jisim yang dibuat, yang diciptakan dari cahaya, dan mereka memang makhluk yang berupa ajsam latifah, yang tidak tersentuh, yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Meskipun di sekitar kita ada 6 malaikat, tetapi kita tidak melihatnya, dan kemudian kita juga tidak kemudian memenuhi ruangan tempat kita. Misalnya ruangan kamu kecil, bukan kemudian menjadi nggak muat kamarnya karena ada 6 malaikat yang bersama kamu. Enggak, tidak seperti itu. Karena mereka adalah ajsam. Anas bin Malikin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dawa sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku nasia lali sapa man salatan ing salat. Dalam riwayat yang lain, au nama anha, utawa turu sapa man anha saking salat. Tapi kalau dalam Bukhari itu manasya salatan. Kalau tadi tak ada tambahan au nama anha, itu yang dalam Sahih Muslim.
Man utai sapane wong iku nasia lali sapa man salatan ing salat. Fal yusalli mangka salata sapa wong idza dzakaraha tatkalane eling sapa wong ing salat. La kafarata ora ana kafarah laha maring salat illa dzalika kejaba mangkono-mangkono iku. Mangkono iku tegese ngodok salat. Wa aqimis salata li dzikri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini penting untuk diperhatikan karena banyaknya orang-orang yang bodoh yang kemudian menyalahi hadis ini. Nabi bersabda, barang siapa yang lupa terhadap sholatnya sehingga dia nggak sholat, lupa atau dia tertidur sehingga dia tidak mengerjakan sholat, atau dia lupa dikira sudah sholat ternyata dia belum sholat, dia meninggalkan sholat, maka dia wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya ketika dia ingat bahwa dia belum sholat. Tidak ada kafarah, artinya nggak ada pelebur dosa dia kecuali dengan mengqadha sholat tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang meninggalkan sholat karena ada uzur, maka dia wajib untuk mengqadha. Hadis ini seperti itu. Kalau ada seseorang dia tidur, kemudian dia nggak bangun-bangun, ketika bangun waktu sholat sudah lewat, maka dia wajib untuk mengqadha. Itu namanya meninggalkan sholat karena uzur, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Atau seseorang lupa, dikira dia sudah sholat, ternyata dia belum sholat, sehingga waktunya sudah habis, baru dia ingat kalau dia belum sholat, maka dia wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya tersebut. Itu namanya apa? Meninggalkan sholat li uzrin, meninggalkan sholat karena ada uzur, maka wajib untuk mengqadhanya. Itu adalah makna tekstual dari hadis ini. Nah, kemudian para ulama mengatakan jika meninggalkan sholat karena uzur itu wajib untuk diqadha, apalagi fabil aula liman taraka shalah min ghairi uzrin, lebih-lebih lagi orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, lebih-lebih dia wajib untuk mengqadha. Wong yang meninggalkan sholat karena uzur, karena tertidur, karena lupa, itu saja wajib untuk mengqadha sholatnya. Apalagi orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, dengan sengaja dia nggak sholat, apalagi dia lebih wajib lagi untuk mengqadha sholatnya. Ini yang penting untuk disampaikan, karena sebagian orang yang mengaku ulama juga, Sayyid Sabiq, itu yang mengatakan kalau meninggalkan nggak wajib qadha. Kalau dia dengan sengaja meninggalkan, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Ada yang lebih parah lagi, dia mengatakan kalau ada seseorang meninggalkan sholat, dia nggak wajib qadha, dia memperbanyak amalan sunnah saja. Perbanyak amalan sunnah saja untuk menambal kewajiban yang ditinggalkannya. Ini fatwa tidak benar. Secara akal, di dalam hadis orang yang dia tertidur sehingga meninggalkan sholat, atau orang yang lupa sehingga dia meninggalkan sholat, itu wajib untuk mengqadha secara akal, apalagi kalau dia meninggalkan sholat karena tanpa adanya uzur, dia juga wajib untuk mengqadha sholat yang
ditinggalkannya tersebut. Gitu. Ini ada penegasan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan ajma'a. Ajma'a artinya ijma', ada ijma'. Ijma' itu kesepakatan seluruh para ulama mujtahid. Itu namanya ijma'. Kesepakatan itu artinya bukan mereka kumpul kemudian kita sepakatan ya, bukan seperti itu. Kalau seperti itu ya nanti nggak akan pernah terjadi ijma'. Ijma' itu artinya kesamaan pendapat di antara para ulama mujtahid. Ketika pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanifah, Imam Ahmad sama terhadap hukum suatu permasalahan, itu berarti ijma'. Dan ijma' itu hujjah di dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ada ijma', ada pendapat lain, maka pendapat lain itu adalah pendapat ghairu mu'tabar atau pendapat sampah yang tidak perlu didengarkan. Bukan kemudian lantas membatalkan ijma'. Seperti perkataan sebagian orang. Sebagian orang. Pokoknya ada yang berpendapat beda, kemudian dianggap nggak ada ijma'. Itu nggak benar. Nggak benar. Kalau seperti itu, mana ijma'? Karena setiap permasalahan, seperti apapun hadis sudah ada nasnya, sudah qat'i dilalahnya, itu pasti tetap ada orang yang berpendapat beda. Kalau setiap pendapat itu, setiap pendapat itu nggak akan ada ijma', karena itu nggak seperti itu. Itu yang dinilai sebagai pendapat yang mu'tabar itu adalah pendapatnya mujtahid. Nah, ketika para mujtahid semuanya sudah sama pendapatnya, berarti mujma' alaih. Kalau kemudian ada orang meskipun dia alim tapi dia bukan mujtahid, memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mujtahid, maka pendapat ini tidak perlu didengar, tidak perlu tidak perlu diperhitungkan, karena itu pendapat yang menyalahi ijma'. Jadi Imam Nawawi mengatakan ajma'a al-ulama alladzina yu'taddu bihim ala anna man taraka dan lazimhu qada'uha. Itu sebab perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ajma'a al-ulama'u, para ulama telah berijma'. Yang bagaimana? Alladzina yu'taddu bihim, para ulama yang dianggap pendapat-pendapatnya itu bukan ulama-ulama biasa. Ala anna man taraka sholata, apa ijma'nya? Mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat amdan karena sengaja, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Sholat yang ditinggalkan seseorang tidak bisa gugur dengan membayar uang, dengan membayar beras, dengan membayar dengan bersedekah, niatnya untuk menggugurkan sholat yang sudah ditinggalkannya. Nggak bisa. Nggak bisa sholat yang ditinggalkan diganti dengan beras, diganti dengan sedekah, itu tidak bisa, harus diqadha. Harus diqadha. Nabi mengatakan la kafarata laha illa dzalika. Tidak juga bisa ditambal dengan perbuatan-perbuatan amalan-amalan sunnah. Karena yang sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Maka kita jika memiliki qadha sholat, maka itu harus diutamakan dari amalan-amalan sunnah. Karena al-fardu yuqaddamu 'alan nafl. Sesuatu yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Ketika kamu masih memiliki qadha sholat,
lakukan qadha salat dulu. Yang sunnah belakangan. Jika qadha salat kamu sudah selesai, baru kita bisa menyibukkan dengan amalan yang sunnah selain yang wajib. Jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik, seseorang itu menjadi maghrur seperti yang sering kita jelaskan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari, bahwa sebagian ulama mengatakan man syaghalahun naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang tersibukkan dengan melakukan yang sunnah sehingga dia tidak melakukan yang fardu, maka dia maghrur. Maghrur artinya gharrahu syaitan, dia ditipu oleh syaitan. Dia seakan-akan perasaannya menjadi orang yang soleh, orang yang derajatnya tinggi karena banyak zikir, banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, perasaannya seperti itu. Padahal qadha sholatnya misalnya banyak kewajiban yang tidak dia kerjakan. Akhirnya begitu mati, baru dia tertipu. Ternyata amalan-amalan sunnah yang dia lakukan selama ini tidak ada manfaatnya bagi dirinya, karena ternyata amalan-amalan yang wajib justru banyak dia tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat. Wa aqimis shalah li dzikri artinya litadzkurani fiha. Dirikanlah salat agar kamu mengingatku di dalam salat itu. Itu maksud li dzikri. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.